Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, founder dari Kedamaian ID. Di channel YouTube ini teman-teman seperti biasa kita selalu membahas tentang manifestasi, tentang abundance mentality, tentang sesuatu yang mungkin bisa membuat Anda sembuh dari stres, depresi, fobia, trauma, macam-macam gitu ya. Intinya jadi versi diri Anda yang lebih baik. Teman-teman di video singkat ini saya pengen membahas yang spesial banget teman-teman. Ini adalah request dari subscriber kita gitu ya. Di salah satu video kita sebelumnya, dia ngomong tuh, dia nanya, bisa nggak bahas tentang baby blues katanya. Wah, ketika saya baca komentar itu teman-teman, saya merasa ini perlu banget kita bahas. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang mungkin nggak jauh beda umurnya sama saya teman-teman ya. Di mana pasangannya, istrinya, atau mungkin Anda nih ya sebagai seorang istri yang belum lama ini melahirkan. Atau pernah ngalamin perasaan baby blues yang begitu mengganggu dan mungkin akan berguna buat orang-orang yang Anda sayang, orang-orang yang Anda kenal misalnya. Oke teman-teman, kita bahas sedikit dulu ya teman-teman ya. Baby blues, mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin udah tahu ya kita bahas dikit aja ya. Baby blues itu kayak perubahan emosi, perubahan perasaan yang signifikan dari seorang ibu teman-teman yang biasanya dialamin setelah ibu ini melahirkan gitu ya. Dan ini sangat sering terjadi teman-teman di anak yang pertama nih. Biasanya gejalanya udah nggak terlalu kelihatan di anak yang kedua, di anak yang ketiga dia sudah mulai terlatih ya sebagai ibu baru gitu. Tapi kalau anak yang pertama ini emang sering muncul teman-teman. Perubahan emosi ini biasanya muncul dalam kondisi yang cemas berlebihan atau sedih terlalu berlebihan atau terlalu takut gitu misalnya. Anda kebayang nggak teman-teman? Istri saya ketika dia melahirkan anak kami yang pertama teman-teman itu ngalamin. Mungkin tidak terlalu parah gitu ya. Cuman ada banyak gejala-gejala seperti itu. Ini kalau parah teman-teman mungkin bisa sampai di mana misalnya dia lagi ASI nih gitu ya sebagai ibu yang pro ASI gitu kan. Terus tiba-tiba dia nyusuin anaknya dan karena kadang-kadang teman-teman terluka gitu ya di bagian dadanya, sang ibu itu merasa sakit. Saking sakitnya teman-teman terkadang sampai dia merasa cemas berlebihan ketika anaknya nangis. Dia tengah malam nangis, aduh dia minta susu lagi gitu. Itu bikin dia jadi kayak cemas gitu loh. Atau teman-teman dengan segala macam input yang mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan dari semua orang, siap nggak jadi ibu? Wah gimana nanti ini itu segala macam, sehingga banyak banget di pikiran dia skenario negatif yang muter-muter di kepalanya dan bikin dia jadi ngerasa cemas berlebihan. Bikin dia ngerasa sedih berlebihan misalnya. Bikin dia ngerasa, aduh mampu nggak ya ngelewatin ini ya, ini kayaknya terlalu berat deh, aduh saya nggak siap misalnya. Nah mungkin Anda pernah ngalamin hal seperti itu? Ya, itu disebut sebagai baby blues teman-teman ya. Itu adalah gejala baby blues. Nah sekarang teman-teman kita bahas dulu sedikit tentang dampaknya apa ya. Karena ini penting sekali teman-teman, ketika Anda mungkin ngerasain ini ya, atau orang yang Anda sayang ngalamin ini teman-teman, mereka tidak sadar akan dampaknya. Terutama terhadap hubungan antara ibu sama anaknya. Nah, ini yang mahal teman-teman. Pengaruhnya misalnya gini, kalau misalnya teman-teman sekarang sebagai seorang ibu gitu ya, Anda sebagai orang tua yang begitu berbahagia ketika anak pertama kita lahir gitu kan. Wah, kita menyambutnya untuk lahir ke dunia ini, kita bersyukur luar biasa. Itu adalah reaksi yang kita harapkan. Tetapi ketika ke-distract, keganggu sama yang disebut sebagai gejala baby blues, teman-teman, rasa bahagianya hilang, rasa bersyukurnya hilang, rasa happy ketika melihat anaknya berkurang bahkan hilang teman-teman. Nah kebayang nggak anak yang dalam kondisi abundance loh dia dalam kondisi yang begitu bahagia, yang masih bersih, masih murni, energinya masih sangat positif, itu bisa kebawa sama feeling mamanya, sama feeling ibunya teman-teman. Nah dampaknya juga nggak bagus buat psikologis anak jangka panjang. Dia akan mulai tertanam energi-energi di mana dia merasa diabaikan. Energi-energi di mana dia merasa mengganggu. Energi di mana dia mulai merasa dirinya ternyata mempersulit orang yang ada di dekatnya. Ini yang kita perlu hindari. Terus gimana mas ngatasinnya? Nah, ini tujuan video ini dibuat ya teman-teman ya. Ngatasinnya itu teman-teman ada banyak cara. Fokusnya adalah Anda perlu memiliki yang disebut sebagai abundance mentality ya. Di semua video kita teman-teman di channel ini tujuannya satu teman-teman. Banyak orang di kita semua di sini di Nusantara kita tercinta, teman-temannya di Indonesia ini memiliki abundance mentality, memiliki mental keberlimpahan di semua area. Hubungannya dengan baby blues teman-teman, Anda bisa memiliki rasa syukur, rasa positif yang luar biasa gitu ya, pikiran positif untuk memperkuat hubungan antara
ibu dan anaknya. Karena ini koneksi yang sangat kuat, teman-teman. Koneksi yang sangat dekat. Kalau mamanya baby blues, anaknya akan ketularan emosi negatif dengan sangat mudah. Kebayang ya, teman-teman? Nah, cara ngatasinnya gimana? Untuk memiliki abundance mentality, yang pertama, teman-teman, banyak orang terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan di kepalanya yang negatif yang muncul tanpa disadari. Ini, tanda kutip, perlu disengaja hilang. Diganti dengan sengaja. Dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan positif yang memberdayakan. Bukan dengan afirmasi, dengan cara-cara yang mungkin cara-cara lama gitu. Kayak misalnya, saya memiliki hubungan yang baik sama anak saya. Tapi kan barusan lu baby blues, ada bisikan negatif kan gitu ya. Atau misalnya, saya hari ini bahagia melihat anak saya. Tapi tadi barusan lu ketakutan. Nah, barusan kamu kok ketakutan? Banyak bisikan-bisikan yang menggoda dalam tanda kutip negatif di dalam kepala kita. Kenapa? Karena pada dasarnya identitas diri kita, teman-teman, seorang ibu itu ya, identitas dirinya sedang baby blues gitu. Terus gimana dong kalau afirmasi aja nggak bisa bantu dengan signifikan? Mungkin bisa bantu tapi efeknya sedikit menurut saya. Cara yang lebih mudah diganti dengan pertanyaan. Ketika ditanya, teman-teman, jawabannya pastikan jawaban yang positif. Hal-hal yang Anda inginkan, Anda translate jadi pertanyaan yang Anda boleh cetak setiap hari Anda baca. Yang boleh Anda taruh di dalam wallpaper handphone Anda tuh. Gitu ya, ini sebagai seorang mama nih ya, atau sebagai seorang suami misalnya yang baru jadi papa baru gitu ya, baru punya anak pertama, Anda perlu kasih ini ke istri Anda. Dan gejala ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun loh. Artinya bukan hanya buat yang baru 5 hari lahir gitu ya, bukan. Ini bisa berguna untuk semuanya. Bikin beberapa pertanyaan simpel seperti misalnya, kenapa ya saya dan anak saya hubungannya semakin baik hari demi hari? Nah, jawabannya, karena ini, karena ini, karena ini. Pasti semua pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang positif. Semua jawabannya energinya positif. Kebayang ya? Jadi pertanyaannya seperti itu. Atau contoh misalnya, kenapa ya anak saya membuat saya selalu bahagia? Kenapa anak saya membuat saya bahagia hari ini? Nah, mungkin karena dia tersenyum, mungkin karena dia bisa menghangatkan suasana misalnya, dan lain sebagainya. Jawabannya apapun pasti positif, teman-teman. Ini ditanyain terus-menerus. Anda bahkan pasang alarm setiap jam untuk pertanyakan hal ini ke otak Anda dengan sengaja. Itu boleh, teman-teman ya. Sehingga pertanyaan ini itu muncul berkali-kali, muncul terus di kepala Anda, dan jawabannya terus-menerus ada. Buat beberapa contoh kasus yang cukup berat, teman-teman, secara psikologis mungkin ya, karena begitu banyak dan begitu tinggi intensitas emosi negatifnya, Anda perlu dengan sengaja melepas mental block ini, teman-teman. Anda perlu dengan sengaja melepas energi block. Kita punya energi positif ke block karena baby blues, teman-teman ya. Terhalang nih dari abundance relationship antara orang tua dan pasangan. Kita pengen punya abundance relationship. Itu yang kita pengen. Ada energi block nih, teman-teman. Baik itu sedih berlebihan tadi, cemas berlebihan tadi, takut berlebihan tadi, dan intensitasnya mungkin tinggi, Anda perlu dengan sengaja melepasnya. Bagaimana cara melepasnya, teman-teman? Di video lain di channel YouTube ini, di Kedamaian ID, kita udah bahas berkali-kali tentang cara melepas emosi negatif. Anda tinggal tonton aja, saya nggak bahas ulang. Anda tinggal tapping menggunakan teknik yang kita sudah ajarkan, dan itu gratis untuk teman-teman semua. Anda tinggal praktekin aja, tinggal dirubah kasusnya jadi apa yang Anda rasakan terhadap anak saya. Udah. Misalnya, saya merasa cemas terhadap anak saya merasa sedih terhadap anak saya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak saya. Skripnya seperti itu. Cara melakukannya, ikutin langkah-langkah yang sudah pernah kita bahas di video lain di dalam channel YouTube ini. Kebayang ya? Jadi teman-teman, lakukan tapping dengan cara yang nyaman. Cari waktu yang tepat gitu. Ini kalau untuk kasus yang memang sangat-sangat intens gitu ya. Selanjutnya, Anda jangan mau terima hanya di level ini aja. Kita pengen teman-teman Anda kembali menjadi energi yang murni. Anda perlu bertransformasi menjadi energi yang begitu bersih karena kita membicarakan tentang seorang anak yang sedang bertumbuh di golden age-nya, di waktu-waktu keemasannya, teman-teman. Pastikan dia betul-betul mendapatkan emosi yang positif. Yang seringkali tanpa sadar, banyak orang tua, terutama untuk anak pertama ya, artinya orang tua baru, itu tanpa sadar memberikan emosi negatif ke anaknya. Menurunkan emosi negatif yang terbawa sampai dia dewasa. Nah, ini yang kita nggak mau. Sampai nanti dia udah mulai belajar jalan, dia udah mulai makan, dia udah mulai bicara, dia udah mulai lari-lari, dia udah mulai ini. Ada sisa-sisa gejala baby blues yang tetap harus dibikin jadi nol, teman-teman. Harus dihilangin.
Untuk bisa itu semua, teman-teman, Anda perlu bisa melakukan aktivitas meditasi rutin, Anda perlu bisa memberikan proses healing untuk diri Anda sendiri dengan sangat serius, teman-teman. Di program kita, itu ada program Tap Into Your Peace Workshop, di mana di Kedamaian ID ini, kita punyai yang namanya Total Healing. Kita miliki yang namanya Total Healing Teknik, di mana itu akan membersihkan semua emosi negatif. Bukan hanya tentang baby blues, tapi tentang versi diri Anda yang terbaik. Tujuannya apa? Tadi, energi kita yang murni, yang sebetulnya sudah baik dalam diri kita, keblok sama banyak hal, karena tadi ada begitu banyak pendidikan yang salah dalam pola pendidikan kita mungkin di masa lalu sebelumnya. Ada aturan main dalam hati yang diajarkan ke kita untuk menghadapi hidup dengan aturan main yang skripnya salah, yang codingnya salah, code-nya salah. Anda perlu recode, teman-teman. Anda perlu tulis ulang skripnya dengan sengaja. Nah, program-program ini, teman-teman, kita sebut sebagai workshop Tap Into Your Peace. Dan di situ kita bahas tentang berbagai hal yang berhubungan dengan manifestasi, tentang keberlimpahan. Kita ajarin bagaimana teman-teman bisa hipnosis orang lain dan merubah dirinya menjadi lebih baik dalam kondisi tidur. Kita sebut hypnosleep. Kita ajarin Anda untuk caranya menyembuhkan semua emosi negatif Anda sendiri dan orang lain. Bisa juga Anda bantu orang lain. Bahkan ada teknik surrogate di mana Anda bisa menterapi orang lain jarak jauh. Bisa luar kota, bisa luar pulau, bisa luar negara, luar negeri bisa. Teman-teman, lintas benua bisa gitu ya. Lintas planet belum pernah dicoba ya. Jadi surrogate ini jembatan perasaan di mana Anda bisa menyembuhkan orang lain dari emosi negatifnya dari jarak jauh gitu ya. Semuanya dibahas di dalam proses atau program Tap Into Your Peace. Nah, tentang program ini Anda ngobrol aja dulu deh sama teman-teman dari Konsultan Kedamaian ID. Dan teman-teman yang menarik buat Anda mungkin yang baru pertama kali ikutan nonton ya di dalam YouTube ini, teman-teman, Anda bisa ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi, di mana konsultan edukasi ini adalah orang-orang yang sudah kita didik dan siap untuk membantu Anda. Anda tinggal ceritain saya kondisinya gimana, solusi buat saya yang paling mudah, cepat, aman, dan menyenangkan itu apa? Nah, tanya gitu ya. Link untuk WhatsApp-nya teman-teman ada di kolom deskripsi. Teman-teman buka aja ya ke bawah. Di kolom deskripsi di bawah video ini teman-teman cari yang linknya kedamaian.id/EC. Itu adalah Education Consultant ya. Kedamaian.id/EC. Di sana Anda klik, Anda masuk ke halaman websitenya, Anda pilih siapa yang mau Anda chat gitu ya. Ada beberapa orang yang bisa bantu Anda. Setelah itu teman-teman, ketika Anda klik namanya chat gitu ya, Anda akan bisa langsung masuk ke halaman WhatsApp untuk bisa ngobrol sama dia, bisa teleponan sama dia, ceritain tentang gejala baby blues-nya, misalnya baby blues gitu ya, ataupun kendala-kendala lain di area kehidupan Anda yang lain. Oke? Mudah-mudahan teman-teman happy dengan video ini dan merasakan manfaatnya ya. Kalau teman-teman happy, teman-teman bisa like videonya, teman-teman share video ini juga ke orang lain yang membutuhkan, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Anda. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lanjutan, komen langsung aja di bawah video ini. Saya akan sangat happy untuk bisa menjawabnya dan ini juga akan bisa jadi manfaat buat banyak orang ketika pertanyaan Anda kita bikin video seperti ini. Itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.